She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. Halo, assalamualaikum guys. Good afternoon. Welcome back to my English channel. I'm very happy to see you again to this video. As my promise that I would like to share my knowledge, especially related to English, and also my promise yesterday that I would like to share the benefits of English, because we have to know the goals of learning English. Okay, so in this occasion, I'm very pleased to see you again, and I hope you guys safe and sound, always happy every day. Do not forget happy, because happiness is one of the best solution for you to move on. Because if we are always happy every day, that we have a positive mind. Well, in this case, I would like to share my opinion about English. So we have to know the benefit of English. We have to know very well the benefit of English and why we learn English and what is English used for in the future. Alright, but don't forget everyone to continue this channel. I need your support, I need your comment, I need you to share my video, so I can be delighted to get to find another video again, to make a video again. And this is free of charge, so you can watch my video every day, so that you can understand how to learn English, how to be confident in English. Because I would like to let you know the benefit of English. Well, let's get started. Mari kita mulai. Bahwa hari ini, sebagaimana janji saya kemarin, saya akan menjelaskan tentang manfaat daripada bahasa Inggris. Ya, apa sih manfaat bahasa Inggris? Kadang-kadang kita dininabobokan oleh satu situasi atau keadaan, baru nyadar ketika dengan beranjaknya usia, ketika dengan berubahnya situasi atau suasana di negeri ini, bahkan di daerah kita juga sendiri, sehingga kita seakan-akan kita ingin belajar bahasa Inggris pada waktu dibutuhkan. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting di dalam pergaulan dunia internasional, sangat penting sekali, ya. Karena itu menjadi salah satu manfaat daripada bahasa Inggris. Saya pernah membaca sebuah buku di mana di dalam buku tersebut mengatakan bahwa Soekarno pernah mengatakan, presiden kita yang pertama, jika ingin Anda menguasai dunia, maka kita harus menguasai bahasa, terutama bahasa Inggris, ya. Jadi logika berpikir kita adalah bahasa Inggris itu sangat penting untuk kita berkomunikasi kepada negara-negara lain.
sehingga apa yang ada di otak kita, di pikiran kita bisa kita menyampaikan kepada mereka. Itu kaitan skup dalam berbangsa dan bernegara. Oke, saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan menguraikan satu demi satu. What is the benefit of English? Apa manfaat daripada bahasa Inggris ya? Yang kita tahu, seperti yang kita sudah ketahui bahwa bahasa Inggris adalah bahasa antar bangsa. Jadi English as the international language. Jadi bahasa Inggris itu merupakan salah satu bahasa antar bangsa dalam bahasa Inggris, international language. Ya, jadi dimanapun kita pergi selama negara tersebut ada yang berbisa bahasa Inggris, maka kita akan bisa berkomunikasi. Kita pergi ke negara-negara Eropa, di sana ada bahasa Inggris. Malaysia, apalagi Malaysia ya, Asia maksud saya secara umum, di sana menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Timur Tengah, banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi di situ sebagai bahasa antar bangsa. Jadi semua negara mempelajarinya. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi kita harus betul-betul memahami arah dan tujuan kita berbahasa Inggris. Ya, sedikit saya share tentang pengalaman pribadi saya. Saya dulu belajar bahasa Inggris itu tidak pernah berpikir bahasa Inggris itu nanti manfaatnya untuk apa. Jadi ngalir aja. Ketika kita udah beranjak dewasa dan manfaatnya sangat luar biasa. Ketika saya bisa bahasa Inggris, kemudian saya bisa menjadi tour guide di salah satu perusahaan travel agent, dan kemudian waktu saya di Bali, kemudian ini hanya sekedar sharing aja sebagai motivasi Anda sehingga Anda bisa memahami. Jadi awalnya saya tidak ada niat mau belajar apa, mau jadi apa, itu nggak ada. Cuman karena saya senang, jadi zaman itu belajar bahasa Inggris itu keren. Ya, dan kemudian ketika saya secara pribadi bekerja di perusahaan asing, kompetitor saya banyak sekali, para applicant yang pelamar kerja, karena saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang, sehingga saya lulus hari itu bisa kerja. Itu salah satu pengalaman pribadi saya. Jadi itu sebagai motivasi. Makanya saya katakan di video-video saya kemarin, bertanyalah kepada orang yang bisa bahasa Inggris, sehingga yang ditularkan itu positifnya. Maka dalam kesempatan ini saya menularkan pengalaman saya. Jadi itu yang pengalaman pribadi. Nah, ketika saya bekerja di perusahaan, dalam 1 tahun promosi jabatan saya 4 kali. Nah, kira-kira begitu. Saya bukan nyombong, tetapi ini sebagai berpikir positif aja lah gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as a business purpose, sebagai tujuan bisnis. Karena sekarang di zaman modern ada perdagangan global trading. Jadi pasti akan menggunakan bahasa Inggris, bahasa bisnis di situ ya. Perdagangan ekspor impor itu membutuhkan dokumen-dokumen berbahasa Inggris dan juga langsung komunikasi bahasa Inggris. Jadi di situ ada terjadi trading, transaksi antar negara. Kemudian ketika kita punya investor dari luar, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu tujuan secara spesifik. Secara umum tadi bahasa internasional, tapi secara spesifik bisa menjadi business purposes. Jadi mengenal bahasa itu menjadi satu tujuan usaha. Jika kita dipercaya oleh orang luar negeri, kemudian kita bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka kita gampang sekali untuk welcome. Jadi tidak terjadi misunderstanding, yang satunya ngomong ke barat, yang satunya ngomong ke timur, jadi tidak matching ya. Nah, oleh karena itu adalah merupakan manfaat daripada bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu luas, tetapi kita akan belajar di sesi video saya yang lain nanti step by step. Masalah ini masih dalam sesi motivasi, sehingga saya sebagai
tutor atau sebagai orang yang akan men-share ilmu bahasa Inggris, saya tidak hanya mengajarkan materinya, tetapi saya mengajarkan bekerja di mindset. Kira-kira orang yang belajar itu mindsetnya seperti apa, karena the big problem is working on mindset. Jadi masalah yang paling besar itu bekerja di pola pikir. This is a psychology aspect. Ini masalah aspek psikologi. Ada yang tidak percaya berbahasa Inggris, itu akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Apa tipsnya dan langkah-langkahnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah what is the benefit of English? Number 3 is to get scholarship in abroad. Sorry. Jadi mendapatkan yang ketiga ini, manfaat daripada belajar bahasa Inggris atau bisa berbahasa Inggris itu adalah bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri ketika kita ingin melanjutkan S2-nya di luar negeri. Ya, tentunya dengan prosedur yang ada melalui proses-proses seleksi ujian TOEFL dan segala macam. Nah, dari di situ dengan bisa bahasa Inggris maka kita bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, khususnya untuk orang yang ingin melanjutkan sekolah di luar negeri, kemudian anak-anak sekolah atau yang masih kuliah itu kan bisa. Nah, itulah manfaatnya bahasa Inggris. Jadi ini harus perlu kita pelajari benar-benar. Jadi bahasa Inggris itu jangan berpikir negatif ya. Mengapa saya katakan berpikir negatif? Dalam salah satu pondok pesantren ketika saya sempat berada di sana dan sekolah di sana waktu itu, ini pengalaman pribadi lagi, ini motivasi juga ya. Anak ada berpikiran negatif terhadap bahasa Inggris, ya kan? Berpikiran negatif, dan salah satu teman saya mengatakan dalam bahasa Arab mengatakan al-lughatul arabiyyah lughatul jannah wal lughatul inggrisiyah lughatun nar. Bahasa Arab adalah bahasa surga, kemudian bahasa Inggris adalah bahasa neraka. Karena skeptis ya. Jadi saya balik tanya, oke, kalau Anda berpendapat gitu, terus saya mau tanya, Anda ini mau masuk surga, atau tahu Anda masuk surga apa enggak, saya bilang. Dan saya bertanya, kemudian siapa yang menciptakan bahasa Inggris? Ya, kita terjadi argumentasi. Tetapi ini sebagai sebuah pencerahan. Jadi jangan skeptics. You don't have to be negative thought in English. Jadi siapa yang menciptakan bahasa Inggris? Semuanya kan dari Allah. Kita berdoa dengan bahasa apapun bisa. Nah, itu adalah merupakan salah satu pengalaman-pengalaman sehingga saya tidak terpengaruh. Nah, ini contohnya, saya tidak pernah terpengaruh dengan hal begitu. Saya terus move on aja belajar. Oke. Jadi yang ketiga tadi adalah to get scholarship in abroad. Bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, itu manfaatnya ya. Jadi terus move on, jangan pernah terpengaruh oleh siapapun, lingkungan dan segala macam, terutama dalam diri sendiri. Oke. Besok saya akan membahas tentang percaya diri, bagaimana penyakit-penyakit percaya diri itu akan saya bahas di sesi berikutnya. Kemudian the last one, the benefits of English. Number 4 is to ease job promotion. Ya. Jadi untuk mempermudah promosi jabatan, biasanya kalau orang yang pintar bahasa Inggris, seperti pengalaman saya tadi itu, orang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, promosi jabatannya gampang. Dari staf biasa bisa menjadi minimal supervisor atau personal manager dan lain sebagainya, atau mungkin dipromosikan untuk memegang sebuah perusahaan cabang di mana dia punya cabang salah satu perusahaan, atau di luar negeri atau di dalam negeri, tetapi yang berbasis kepada komunikasinya bahasa Inggris. Jadi harus kita bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau kita bahasa Inggrisnya bagus, ya mempermudah promosi jabatan. Pengalaman murid saya yang sudah saya ajarkan di salah satu kota di Kalimantan, mereka dari staf biasa sehingga jadi supervisor, ya rata-rata ya alhamdulillah mereka bisa menikmati. Yang serius belajar, ada juga yang gagal ya. Yang serius belajar itu biasanya cepat bisa. Saya tidak akan menyebutkan perusahaan yang ada di Kalimantan, tapi faktanya mereka yang benar-benar serius belajar dia pasti bisa ya. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, untuk hari ini
saya pikir cukup dulu hanya ini sebuah motivasi, tetapi tetap semangat, get spirit, keep smiling, keep teaching, keep practicing all the time, and you have to be positive thought every day. Jadi Anda harus berpikir positif setiap hari. Setiap hari kita pikir positif, besok positif lagi, sehingga secara akumulatif maka energi di dalam diri kita itu positif. Kalaupun ada negatif, abaikan ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Ya, it's enough for now. I would like to say goodbye. Keep practicing your English and positive thinking, okay? Thank you so much.